Saudara-saudara sekalian, kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Saudara-saudara sekalian, kita harus mengerti selalu, sadar selalu bahwa bangsa yang merdeka adalah bangsa di mana rakyatnya merdeka. Rakyat harus bebas dari ketakutan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari penindasan, bebas dari penderitaan. Saudara-saudara sekalian, masih ada saudara-saudara kita usianya di atas 70 tahun masih menarik becak. Ini bukan ciri-ciri bangsa yang merdeka. Saudara-saudara sekalian, marilah kita berani mawas diri. Marilah kita berani menatap wajah kita sendiri. Dan mari kita berani memperbaiki diri kita sendiri. Marilah kita berani mengoreksi diri kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita. Penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Janganlah kita takut untuk melihat realita ini. Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan. Terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlalu banyak anak-anak kita yang berangkat sekolah tidak makan pagi. Terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai pemimpin politik, jangan kita terlalu senang melihat angka-angka statistik yang membuat kita terlalu cepat gembira, terlalu cepat puas, padahal kita belum melihat gambaran sepenuhnya. Kita merasa bangga bahwa kita diterima di kalangan G20. Kita merasa bangga bahwa kita disebut ekonomi ke-16 terbesar di dunia. Tapi apakah kita sungguh-sungguh paham? Apakah kita sungguh-sungguh melihat gambaran yang utuh dari keadaan kita? Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi? Banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik. Banyak sekolah-sekolah kita yang tidak terurus. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani melihat ini semua. Dan kita harus berani menyelesaikan masalah ini semua. Saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita semua, marilah kita berani melihat kenyataan. Kita boleh bangga dengan prestasi kita, tapi marilah kita jangan tertegun. Jangan terlalu cepat puas, jangan terlalu cepat gembira dengan menutup mata dan hati kita terhadap tantangan-tantangan dan penderitaan saudara-saudara kita. Saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh memiliki sikap seperti burung unta yang kalau melihat sesuatu yang tidak enak, ia memasukkan kepalanya dalam tanah. Mari kita menatap ancaman dan bahaya dengan gagah. Marilah kita menghadapi kesulitan dengan berani. Saudara-saudara sekalian, marilah kita berhimpun. Marilah kita bersatu untuk mencari solusi-solusi. Mencari jalan keluar dari ancaman dan bahaya tersebut. Saudara-saudara sekalian, juga semua subsidi, bantuan kepada rakyat kita yang masih dalam keadaan susah, harus kita yakin
subsidi itu sampai kepada mereka yang butuhkan. Kita harus berani meneliti, dan kalau perlu kita robah subsidi itu harus kepada langsung keluarga-keluarga yang membutuhkan itu. Dengan teknologi digital kita akan mampu sampai subsidi itu sampai ke setiap keluarga yang membutuhkan. Tidak boleh aliran-aliran bantuan itu tidak sampai ke mereka yang butuh itu. Saudara-saudara, anak-anak kita semua harus bisa makan bergizi minimal 1 kali sehari. Dan itu akan kita lakukan, dan itu bisa kita lakukan, saudara-saudara sekalian. Selain itu, menjamin, melindungi mereka yang paling lemah untuk mencapai kesejahteraan sejati, kemakmuran yang sebenarnya, kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komoditas yang kita miliki. Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Seluruh komoditas kita harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya sudah katakan kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi. Insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Tapi ini harus kita lakukan. Seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh. Ingarso sing tulodo. Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kem TV Channel. Barusan kita saksikan ya pidato Prabowo Subianto, pidato perdana setelah diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan ternyata pidatonya di situ mengandung arti bahwa Prabowo Subianto benar-benar menyinggung Presiden Jokowi dan juga Gibran ya, bahwa pemimpin itu harus mementingkan kepentingan rakyat. Bukan kepentingan keluarga, bukan kepentingan kerabat, bukan kepentingan diri sendiri, melainkan untuk kepentingan bangsa dan negara, yaitu terutama untuk rakyat Indonesia. Ini benar-benar mengejutkan sekali ya, pidato perdana di depan MPR, DPR, dan acara sakral di situ nyata-nyata di depan Presiden Jokowi. Prabowo Subianto lantang sekali menyuarakan bahwa contoh seorang pemimpin adalah untuk kepentingan rakyat. Bahwa beliau diangkat jadi presiden juga atas keinginan rakyat. Jadi semua kebijakannya dan semua tindakannya itu untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk kepentingan kerabat. Dan juga bukan untuk kepentingan pribadi. Dan itu perlu digarisbawahi. Bahwa inilah Prabowo yang sebenarnya. Ini yang kita tunggu-tunggu. Prabowo yang seperti ini. Yang tidak dalam bayang-bayang Joko Widodo ataupun ya atas instruksi dari Pak Jokowi. Dan ini yang kita tunggu setelah Prabowo lepas dan diangkat, dilantik menjadi presiden. Coba seperti apa pidatonya. Dan ini sangat menunjukkan sekali ya. Menambah optimistis kita sebagai masyarakat Indonesia ya. Bahwa Prabowo Subianto memang benar-benar lepas dari pengaruh Jokowi. Dan mudah-mudahan itu bisa diaplikasikan di dalam beliau memimpin selama 5 tahun ke depan. Dan di sini terlihat wakil presidennya Gibran Rakabuming Raka pun sepertinya tidak begitu sreg dengan pidato Prabowo yang menggebu-gebu lantang dan menyuarakan bahwa korupsi masih banyak. Kekayaan kita masih bocor ke luar negeri, hasil tambang kita dijual murah. Nah itu di dalam pemerintahan siapa yang diomongin itu? Kan kemarin yang diomongin di dalam pemerintahan Pak Joko Widodo. Dan itu jelas-jelas Prabowo situ menyatakan itu di depan MPR DPR ya.
Ya mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya, dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Salam waras.